Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Amalan apakah yang menjamin saya untuk masuk surga ya Rasulullah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "La yazalu lisanuka qatban min dzikrillah." Usahakanlah basahi lidahmu dengan terus-menerus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dua kalimat, ringan di atas lidah, berat di atas timbangan, dan dicintai oleh Allah. Maksud dari dua kalimat tersebut, ringan di atas lidah, berat di atas timbangan, dan dicintai oleh Allah adalah berat sekali amalan yang akan kita lakukan, yang sering kita lakukan di dunia ini, dan amalan tersebut kelak akan menjadi pertimbangan kita di akhirat. Apakah kita tidak ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Apabila kalau kita terus-menerus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka balasannya dari Allah, Allah akan mencintai kita pula. Lalu, apakah zikir yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatina khafifatani 'alal lisani sakilatani fil mizani habibatani ilar rahman subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Di sini saya mempunyai sebuah cerita. Ada seorang badui di Madinah. Beliau masuk ke Masjid Nabawi, di mana di dalamnya ada sebuah majelis sedang mengadakan pengajian. Seorang guru pun menyampaikan hadis sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatina khafifatani 'ala lisani sakilatani fil mizani habibatani ila rahman subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua kalimat yang ringan di atas lisan namun berat di timbangan dan disukai oleh Ar-Rahman, yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Maha suci Allah dan segala puji baginya, maha suci Allah yang maha agung. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ketika di tengah pengajian, saat sang guru menjelaskan tentang hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang dua kalimat, ringan di lisan namun berat di timbangan dan dicintai oleh Ar-Rahman. Seketika orang Baduy menanyakan, "Syekh," dan seketika para jemaah yang hadir menoleh ke sumber suara, ke orang Baduy. Karena suaranya yang keras dan lantang, akhirnya orang Baduy pun bertanya, "Ya guru, apakah betul sabda itu datangnya dari Rasulullah?" Sang guru pun menjawab, "Betul." Begitu ia mendengar, meyakini bahwa benar-benar sabda itu datangnya dari Rasulullah, maka orang Baduy pun izin untuk keluar dari pengajian atau majelis taklim. Dan beliau sebelum pulang berkata, "Sampai di sini ya guru, saya sudah mendapatkan pelajaran dan ilmu. Terima kasih." Lalu apa yang dilakukan oleh orang Baduy? Apakah beliau mempraktekkan atau menerapkan hadis tersebut? Ya, orang Baduy itu menerapkan hadis yang dia peroleh dari pengajian atau dari majelis itu dalam kehidupan sehari-hari. Seperti beliau bertemu dengan orang, beliau selalu "Assalamualaikum." Ingat dua kalimat.
ringan di atas lisan namun berat di timbangan dan disukai oleh Allah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula saat beliau datang ke rumah bertemu dengan istri dan anak-anaknya. Beliau menyampaikan bahwa tadi beliau mendapatkan ilmu. Apakah ilmu itu? Sang istri pun bertanya. 2 kalimat, ringan di atas lisan namun berat di timbangan dan dicintai oleh Allah. Sampai pada suatu hari anaknya bercerita, saya mendapatkan wasiat yang harus saya amalkan setiap saat, setiap hari dari ayah saya, yaitu 2 kalimat, ringan di lisan, berat di timbangan, dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah orang Baduy meninggal, di sini kita bisa mendapatkan hikmah, pelajaran yang kita dapatkan dari 2 kalimat itu. Siapa saja yang mengamalkan, insya Allah, Allah akan melembutkan hati, jiwa, dan pikirannya. Wa aqimis sholati li zikri. Jadikanlah sholat untuk mengingatku. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa diterapkan, diamalkan, dan bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian, dalam hadisnya pun pula mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.